Ya kelas 7 kan saya ngajar kelas 7 Ustaz sekarang Ustaz. Kelas 7 ya, sama. Saya juga kelas 7 Ya, Ustaz. ya kemarin proyeknya empon-empon Ustaz. Omonpon, nah, sama dong. Iya. Nah ini, alhamdulillah. Ustazah Imratun Nafi'ah. Ini sudah ada 4. Alhamdulillah sambil jalan mungkin apa lanjut ya Ustaz? Kita mulai ya. Takutnya mengganggu waktunya jenengan ini. Lagi longgar Ustaz Hanif. Enggak. Oh ini, kemana? Sebentar lagi. Kirim. Assalamualaikum Ustazah Imratun Nafi'ah. Kita mulai aja Ustaz ya. Nun sewu ya. Biar mungkin nanti sambil jalan ada temannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ustadz, Ustazah, guru pendidikan agama Islam SMP Kabupaten Lumajang. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Ustazah di undangan yang kami buat ini secara mendadak seperti ini karena ada tugas yang mengharuskan kami berbagi minimal dengan 10 komunitas yang dibentuk. Kebetulan saya anggota MGMP, jadi yang pertama saya share berbagi dengan teman Ustadz-Ustazah di MGMP dan saya sudah mendapatkan izin dari ketua MGMP Ustadz Zainal. Tentunya hal ini yang saya syukuri walaupun tidak semuanya Ustadz-Ustazah berkenan hadir. Mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju agama yang terang benderang seperti saat ini. Selamat bergabung Ustadz Zainal. Mohon maaf ini langsung dimulai. Suaranya masih dimatikan. Selanjutnya ini kebetulan ada ketua MGMP. Saya mohon ketua MGMP mungkin sebelum ke acara inti memberikan semacam arahan lah atau sambutan perihal budaya positif begitu Ustaz. Kemudian dilanjutkan nanti Ustaz Hanif juga dapat memberikan arahan sedikit bagaimana budaya positif dalam pandangan Ustaz-Ustazah sebelum kami menyampaikan materi tentang budaya positif ini. Monggo Ustaz Zainal terlebih dahulu. Iya. Betul. Suaranya agak enak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ustaz Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung pun lewat dunia maya. Kan sudah mungkin ada beberapa bulan kita tidak bertemu secara langsung. Insya Allah untuk sekedar informasi, insya Allah untuk kegiatan MGMP itu kita mulai awal atau pertengahan September nanti, karena untuk awal September insya Allah pengurus melakukan rapat koordinasi persiapan kegiatan MGMP seperti itu statutan ya. Pada malam hari ini kita diundang oleh Ustadz Ohan. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena GPAI banyak yang sudah istilahnya menjadi guru yang hebat ya. Termasuk salah satunya Ustadz Ohan ini. Belum hebat. Pada malam hari ini beliau mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Ustadz Ohan ya, suaranya agak kurang enak ya. Memang kurang enak badan dikit gitu loh. Tadi gak bisa hadir di Ustadz Hanif. Ingin mudah-mudahan pada acara pada malam hari ini ya Ustadz Ohan dan Ustadzah bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa istilahnya menularkan budaya-budaya yang bagus bagi kita semuanya, yang nanti akan dipaparkan secara detail oleh Ustadz Ohan mengenai budaya positif. Kalau saya yang menjelaskan nanti berarti kan saya nanti Ustadz Ohan ya pematerinya. Untuk itu saya selaku pengurus MGMP mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan positif seperti ini bisa menularkan kepada teman-teman GPAI yang lain supaya ikut sebagai guru penggerak Ustadz Ohan. Mungkin hanya itu, biar waktunya kan hanya sebentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainal atas informasi dan sambutannya, dan selamat bergabung Ustadz dari Ibu Kendari. Alhamdulillah ini bergabung. Terima kasih Ustadz Zainal yang telah memberikan informasi dan sambutan yang hangat sekali begitu, dan apresiasi buat teman-teman guru PAI. Ya mudah-mudahan harapannya Ketua MGMP ini dapat benar-benar terrealisasi, semakin bertambah ya teman-teman yang terjaring calon guru penggerak. Ustadz masih proses, belum jadi guru penggerak, masih proses. Selanjutnya Ustadz Hanif mungkin dapat memberikan sepatah kata, dua patah kata lah Ustadz, sebagai penyemangat senior ini, dengan senang hati. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wasyukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah, khususnya Ketua MGMP Ustadz Zainal, juga Ustadz Ohan selaku materi pada diseminasi malam ini. Saya bersyukur ketika
ada teman-teman seprofesi guru PAI kita, ada yang berhasil sukses ya, khususnya dalam rangka guru penggerak. Ya, saat ini masih calon guru penggerak, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin sukses ya. Sebenarnya secara pribadi kami juga ingin sebenarnya ikut dengan teman-teman, cuman sementara ini masih menunggu perkembangan selanjutnya ya. Kalau sudah pemerintah mewajibkan gitu, kalau sudah wajib maka harus. Belum wajib. Nunggu Ini artinya kita kan pengen belajar dulu dari teman-teman yang sudah sukses, supaya nanti ketika ada yang teman sukses kita nggak kesulitan. Sebenarnya kami sudah diwanti-wanti oleh sekolah guru penggerak, apalagi saat ini sudah dibuka angkatan 8, 9, 10. Tapi kok nggak tahu ya kok belum daftar juga ini, kenapa? Saya nunggu Ustaz Zainal selaku ketua GMP. Saya nunggu dulu. Nyalakan wifi-nya, nak. Ya, teman-teman yang sudah meniatkan diri di guru penggerak mudah-mudahan sukses, lancar ya. Dan kita semua ikut menikmati kesuksesan teman-teman dan segera ikut mengikuti jejak langkah yang sukses ini. Semangat tetap untuk Ustaz Han dan kawan-kawan, insya Allah lancar dan sukses semuanya. Oke, itu mungkin beberapa statement yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hanif atas motivasinya selaku Ketua MGMP periode 2014-2017 ya Ustadz Hanif. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zainal, Ustadz Hanif, dan Ustadz Usam Effendi, Ustadz Hudin ini tertulisnya begitu, Ustadzah Kundari dan Ustadzah Usmiati. Alhamdulillah berkenan hadir. Selanjutnya mohon izin saya untuk berbagi tentang budaya positif yang saya maksudkan dan mengundang Ustadz-Ustadzah. Berikut ini saya share nggih, nun sewu. Saya share yang saya maksudkan budaya positif. Ini gimana? Sudah muncul? Ada ya? Diseminasi budaya positif ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 Ustadz-Ustadzah. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengupas ini karena sudah jelas bahwa ini adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak pada masa pendidikannya. Dan besok tanggal 29 itu hari terakhir pengumpulan tugas diseminasi. Semua yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini wajib melaksanakan diseminasi, karena kalau tidak melaksanakan berarti tugasnya tidak terlaksana. Kemudian apa latar belakang? Mohon maaf karena saya tinggal atau bertugas di SMP Negeri 1 Sukodono, maka yang menjadi latar belakang salah satunya adalah di SMP kami. SMP 1 Sukodono sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun kedua ini. Walaupun demikian, untuk budaya positif ini masih juga hal yang baru begitu, sehingga secara perlahan-lahan harus dapat kami sosialisasikan dan kami laksanakan. Budaya positif ini sama atau semisal dengan istilah tata tertib. Nah, jadi istilah budaya positif ini merupakan pergeseran istilah begitu Ustadz-Ustadzah. Dari yang dulunya namanya tata tertib, hukuman begitu. Nah, tata tertib dan hukuman ini di kurikulum merdeka, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tidak mengenal istilah seperti itu. Jadi yang dikenal adalah istilah budaya positif begitu. Nah, rangkaiannya apa? Rangkaian dari budaya positif itu nanti ada 6 ya, ada 6 materi yang akan kita sampaikan. Keseluruhannya itu dalam rangka
mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, Ustaz-Ustazah. Jadi adanya istilah budaya positif itu untuk menunjang sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu salah satu tujuannya. Kemudian tujuannya apa? Satu, mewujudkan murid yang terbiasa dalam melakukan budaya positif di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menampung aspirasi murid dalam menjadikan budaya positif sebagai sebuah tindakan yang dirancang dan direncanakan bersama di dalam lingkungan sekolah atau kelas, khususnya melalui sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini ada istilah-istilah baru ya, Ustaz-Ustazah. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghormati dan sadar diri sebagai individu di tengah masyarakat majemuk, khususnya di lingkungan sekolah, sebagai miniatur keadaan kehidupan bermasyarakat nyata. Ya, sekolah itu kan miniatur kehidupan masyarakat nyata bagi murid-murid kita ya. Jadi apa yang didapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi mereka, bagi murid kita. Yang keempat, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran di sekolah. Jadi pada kesempatan ini ada 4 tujuannya ini, Ustaz-Ustazah. Kemudian tolok ukurnya apa? Tolok ukur keberhasilannya. 1, terwujudnya murid yang terbiasa dalam melakukan budaya positif. Yang kedua, terhimpunnya aspirasi murid dalam menjadikan budaya positif sebagai sebuah tindakan yang dirancang dan direncanakan bersama di dalam lingkungan sekolah atau kelas, khususnya melalui sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ketiga, tumbuh rasa tanggung jawab, saling menghormati dan sadar diri sebagai individu di tengah masyarakat majemuk, khususnya di lingkungan sekolah sebagai miniatur keadaan kehidupan bermasyarakat nyata. Yang keempat, terbentuk profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran di sekolah. Masih dapat dilihat Ustaz-Ustazah ya. Dilihat. Oke. Dilihat. Soalnya komputernya hanya 1 gitu. Nah, ini saya bagi 2 ini ya, biar. Nah, ini. Apa dapat dilihat nggih? Terlihat nggih? Bentar, saya tambahkan ini 35. Nah, kemudian yang selanjutnya lini masa waktu perencanaan. Saya kemarin itu terus terang saja masih di Jawa Barat, Ustadz, posisinya itu. Jadi itu juga salah satu, Ustadz Hanif tadi saya tidak ikut hadir di acara kegiatan jenengan. Saya tadi hari Minggu itu baru ngantarkan Bapak ke Probolinggo, Ustadz. Kemudian langsung menyiapkan ini. Dan sekolah pun saya belum membantu sama sekali nih kegiatan sekolah untuk persiapan karnaval ini. Tanggal 26 kemarin Sabtu sempat saya ke sekolah sebentar, mohon izin karena juga di samping hari ini saya rencananya besok melaksanakan diseminasi yang sama di sekolah. Kemudian tanggal 29, nah ini. Jadi hari ini dan besok merupakan kegiatan yang saya rencanakan, Ustaz. Sebenarnya ada satu lagi daya dukung ya. Daya dukungnya ini satu, kalau di lingkungan sekolah itu daya dukungnya ya kepala sekolah, guru, murid, warga sekolah secara keseluruhan untuk budaya positif ini. Dan tentunya kalau di komunitas secara umum ya, saya komunitasnya guru pendidikan agama Islam ya, saya berharap juga ustadz-ustadzah yang walaupun belum melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak juga sudah dapat menerapkan begitu. Embrionya hari ini mungkin ya, atau mungkin dari temannya dari satu sekolahan yang sudah mengenalkan istilah budaya positif. Materinya ada 6 Ustadz-Ustadzah, nanti insya Allah saya ringkas. 1, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi ya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas nanti Ustadz-Ustadzah. Selanjutnya yang pertama, terus terang saja karena selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya dan teman-teman itu banyak mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga disiplin yang diangkat pun juga versi Ki Hajar Dewantara begitu. Nah, disiplin ini seperti yang tadi dikemukakan bahwa disiplin itu
selalu terhubung dengan istilah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ustadz-ustadzah dalam mengenalkan dan melaksanakan budaya positif itu kita tidak mengenal hukuman, begitu ustadz-ustadzah. Kemudian maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini awalnya seperti ini, begitu awalnya. Kemudian karena disiplin ini berhubungan dengan juga merdeka, katanya Ki Hajar Dewantara begitu. Ini kalimatnya beliau, kalimat Ki Hajar, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara menebalkan, menggarisbawahi, mempentingkan bahwa untuk merdeka itu perlu ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimiliki, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk memunculkan disiplin ini ada dua ustadz-ustadzah. Yang pertama harus mempunyai motivasi internal dari dalam diri. Ya mungkin kalau saya menerjemahkan ini kesadaran begitu ya. Terus yang kedua motivasi eksternal, stimulus begitu ya, dorongan dari luar. Nah ini nanti akan memunculkan disiplin begitu. Nah kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengutip ini di sebuah di sebuah tulisan ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau tata tertib identik dengan kelanjutnya atau hukuman, kalau disiplin positif atau budaya positif yang dibangun di sini berangkatnya dari dorongan dari dari individunya itu begitu. Sehingga Ki Hajar Dewantara ini menerjemahkan kata merdeka ini seperti ini ustadz. Mardika iku jarwanyo noromung lepasing pangreh nging uga kuat kuwoso amandiri priyangga. Nah, saya kurang fasih bahasa Jawanya ya ustadz-ustadzah. Artinya kurang lebih merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, akhirnya muncul disiplin itu begitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan universal ini ada 5 ustadz-ustadzah yang kami pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Insya Allah nanti slide-nya saya bagi nanti ke ustadz-ustadzah ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau untuk profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 ya, ada 6 karakter itu yang masuk ke dalam 5 nilai kebijakan universal. Kemudian ada yang disebut dengan IBO Primary Years Program. Nah, ini ada banyak kosakatanya gitu ustadz-ustadzah. Ada yang disebut dengan rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen begitu. Itu yang termasuk ke dalam 5 universal 5 nilai kebajikan universal yang kedua. Kalau yang profil pelajar Pancasila tadi diantaranya ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada 6 Ustadz kalau yang profil pelajar Pancasila nggih. Itu sudah saya kira Ustadz sudah tahu itu yang itu. Sudah kenal. Kemudian 9 pilar karakter atau dalam istilah asingnya Indonesian Heritage Foundation. Ini apa saja karakternya? Ada 9 ya. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dalam kurung amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan yang dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup ya. Lifelong guideline and life skills. Itu ada banyak Ustazah. Ada 1 keterampilan hidup, yang kedua petunjuk hidup gitu ya. Itu ada 2 ternyata bagiannya yang nomor 4 ini. Yang terakhir yang kelima, the virtues proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini banyak juga begitu. Nanti tidak saya sebutkan satu-satu ya. Tapi kalau misalnya bertanya nanti saya sebutkan, saya dikatakan. Oleh karena ini Ustadzah masih menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Goosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kita dalam mendidik murid-murid kita itu memang harus disiplin begitu. Tetapi bukan disiplin bukan ditegakkan dengan cara dihukum pada akhirnya, bukan begitu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kurang ke sini ya. Universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi orientasinya dari disiplin positif ini yaitu dorongan dari dalam murid kita begitu Ustaz. Ya termasuk kita juga termasuk gitu ya. Sama. Kemudian yang selanjutnya ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini Ustaz. Bentar supaya tidak ada yang hilang ya, saya Nah, ini teori motivasi ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya mengambil contoh pada diri saya ketika melaksanakan suatu kegiatan dari sekolah misalnya atau dari MGMP begitu ya. Motivasinya ada 3 begitu Ustaz. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh, saya kok nggak enak ya kalau nggak hadir begitu. Nah, murid kita pun juga sama begitu. Aduh, kok nggak enak begitu kalau nggak mengerjakan tugas begitu. Nanti saya dapat hukuman dari pak gurunya atau bu gurunya atau dari ustadzah begitu. Itu memang sebuah motivasi begitu seperti itu tuh. Tapi level 1 begitu ya. Nah, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, imbalan ini bisa imbalan secara material maupun secara verbal, secara tidak langsung. Oh, kok anak ini sregep, kita kasih nilai 100 misalnya, atau karena sregepnya atau rajinnya seperti ini tugas dilaksanakan walaupun tidak begitu sempurna begitu dan seterusnya, kita kasih nilai berapa sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah kita tentukan. Jadi melaksanakan tugas itu seorang murid kita atau kita bahkan gitu ya, dalam rangka itu mendapatkan penghargaan begitu ya, penghargaan dari orang lain. Apakah salah? Nanti kita bahas selanjutnya tentang penghargaan ini. Yang ketiga, ini yang level 3 Ustazah yang luar biasa ini. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasinya itu yang intrinsik tadi, motivasi dari dalam dirinya sendiri begitu. Kalau kita mempunyai murid, kita kan guru agama nggih, Ustazah. Kita punya jadwal sholat duhur, sholat duha begitu yang merupakan program sekolah. Kalau tadi Ustadz Hanif cerita di sekolahnya ada program apa Ustadz Hanif namanya? Yang hari Jumat itu Ustadz. Kalau di
Ngabar, Jumat pagi ngaji bareng. Pukul 7 sampai 7.30. Nah, itu misalnya kalau di sekolah saya itu ada namanya Ustaz, ajian adudu. Nah, ajian adudu itu juga apa namanya? Merupakan kependekan. Panjangannya artinya apa? Ayo ajian, ayo mengaji, ayo sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Itu Ustaz. Apa namanya? Ketika bel berbunyi gitu ya, sebagai tanda dimulainya kegiatan, kemudian ada murid kita tanpa ayo. Mereka sudah berwudu, mereka sudah standby begitu di tempat ibadah, di musola atau di masjid. Saya terus terang aja, saya menilai anak ini pantas begitu mendapatkan nilai 100 begitu. Walaupun secara kognitif nilai ulangannya kadang-kadang ya namanya pengetahuan keagamaan kan membutuhkan proses ya, perjuangan juga begitu. Tapi dengan sikap dorongan ibadahnya yang luar biasa begitu, itu ke hati itu ikhlas kayaknya memberi nilai 100 begitu atau 90 atau nilai paling tidak B gitu ya nilainya. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi yang itu level ketiga begitu ya. Kemudian hukuman dan penghargaan ini yang tadi saya maksudkan gitu Ustaz tentang ini apa itu namanya, hukuman dan penghargaan. 1. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau dulu ada yang namanya konsensus begitu ya. Kalau melanggar konsensus maka ada sebuah konsekuensi begitu. Itu dulu ya. Jadi kalau saya tidak salah memahami, dulu kita namanya tata tertib begitu ya. Kemudian sedikit berubah gitu kok ketika menjelang kurikulum merdeka itu, kesepakatan gitu. Sampai saya pun kebetulan di kesiswaan ya, membuat kesepakatan dihadiri oleh komite, kepala sekolah, komite, perwakilan orang tua, perwakilan murid begitu. Membuat sebuah kesepakatan ditandatangani bersama. Nah, sekarang ini namanya bukan kesepakatan, bukan tata tertib, bukan kesepakatan, tapi keyakinan. Nanti kita bahas berikutnya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kalau kita memberikan reward, memberikan penghargaan kepada misalnya Ahmad misalnya ya. Murid kita ada di kelas 32. 10 orang, 10 siswa kita kasih penghargaan. Entah itu permen, entah itu beng-beng, entah itu nilai. Kalau nilai saya kira semuanya harus dapat nilai karena pembelajaran ya. Itu yang tidak mendapatkan apresiasi dari kita itu merasa dihukum gitu lah. Aku kok nggak mendapatkan itu begitu. Nah, perasaan itulah makanya hukuman dan penghargaan itu hampir setara begitu. Sehingga yang saya pahami dalam mempelajari modul 1.4 ini tentang keyakinan kelas, maka penghargaan itu ya mungkin tetap ada, tetapi dengan cara dan dengan komunikasi kita yang sekiranya membangkitkan kesadaran atau motivasi intrinsik murid-murid kita begitu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, Ustaz. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Brian Gosen ini, Ustaz. Jadi restitusi ini sebuah upaya begitu ya. Kalau tadi kan murid kita salah, melanggar tata tertib, gimana caranya supaya tidak salah lagi? Ya dihukum begitu kan ya, sehingga nilai kesadarannya tidak begitu muncul dengan sendirinya begitu. Tapi menurut restitusi, kita dalam rangka memperbaiki kesalahan mereka begitu ya, supaya mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi begitu. Artinya bukan dengan hukuman gitu Ustaz. Ciri-ciri restitusi apa? Ini saya hanya mengutip 6 gitu, karena sebenarnya masih ada 9 apa 10 begitu kalau nggak salah. Yang pertama, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, begitu ya. Jelas perbedaannya ini, nggih. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, menuntun ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari kebutuhan dasar kenapa kita melanggar keyakinan kelas, begitu, apa dasarnya itu, apa mau apa begitu ya. Nanti ada bahasanya di depannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Menurut ya, karena saya mempelajari ini ya, saya juga meyakini bahwa restitusi ini adalah hal yang paling baik. Jadi ketimbang itu tadi tata tertib dan kesepakatan gitu ya. Kemudian ini ustadz-ustadzah, keyakinan kelas. Nah ini sedikit saya coba membaca buku ya, membaca buku tentang keyakinan kelas, tentang apa sih sebenarnya keyakinan kelas gitu. Memang di modul yang kami pelajari tidak dijelaskan keyakinan kelas itu adalah apa begitu, enggak dijelaskan secara detail. Tetapi ada tanda-tanda ustadz-ustadzah, keyakinan kelas itu ada tanda-tandanya atau ada kriterianya begitu ya. Seperti ini yang saya sajikan ini ustadz-ustadzah. Keyakinan kelas ini kriterianya apa? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau di SMP 1 Sukodono misalnya punya keyakinan kelasnya apa, pastinya berbeda dengan di sekolahnya panjenengan begitu nggih. Jadi ini tetap melihat kodrat alam, basicnya seperti apa. Jadi latar belakang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sifatnya fleksibel begitu. Nah, ini sedikit saya buat ini keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Bukan saya yang buat, bukan. Tetapi saya bertanya kepada peserta didik kami, maunya kita kelasnya seperti apa begitu ya. Nah, ini sehingga setiap kelas itu saya punya keyakinan masing-masing begitu ustadz-ustadzah. Dan memang terus terang saja walaupun saya sudah berusaha mempraktekkan ini belum 100% memenuhi kriteria ini, karena ya saya sendiri sebagai CGP belajar, kemudian juga dalam belajar itu saya membelajarkan murid-murid begitu supaya yaitu tadi dalam rangka membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi kesadaran dirinya itu supaya bangkit. Ini ada satu, ketika belajar tidak tidak boleh bergurau. Saya pikir itu semua sekolahan ada itu kayaknya ya. Ya inilah dapat dibaca nanti oleh ustadz-ustadzah. Yang terakhir ini menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan pada saat pembelajaran. Nah, ini poin-poin ini juga ada yang sekarang kan di sekolah kami itu masih membolehkan bawa HP gitu karena digunakan untuk mendukung pembelajaran ustadz-ustadzah. Nah, di situ kita buat keyakinan begitu, keyakinan kelas. Yang selanjutnya ini saya expose begitu ya. Di samping saya minta kepada murid-murid itu untuk menempel keyakinan kelas untuk mata ada yang lokali, ada yang sifatnya lokal. Kita guru PAI ya saya buat untuk pelajaran PAI. Tapi anak-anak itu di sekolah kami punya keyakinan kelas yang bisa mengakomodir semua mata pelajaran begitu. Expose-nya melalui apa? Expose-nya karena saya punya grup ustadz-ustadzah nggih, kami mempunyai 284 siswa kalau nggak salah, murid ya, 3 karena yang 5 orang itu agama Kristen. Ini saya buatkan grup. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati itu saya share di grup mata pelajaran. Sehingga tidak ada satu siswa pun yang tidak tahu ada keyakinan kelas gitu, karena dibentuknya bersama mereka, alhamdulillah ini Ustadz Kiai Hasanuddin berkenan hadir, matur nuwun Pak Kiai, alhamdulillah. Terus saya melanjutkan ini kemudian matur nuwun. Selanjutnya ini Ustaz, kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kan di poin ini tadi saya sebutkan
kenapa sih kok anak ini apa ya? Ini mana ya? Tadi ada melanggar begitu ya. Kenapa anak ini melanggar? Ya ini ada kebutuhan dasar begitu Ustaz. Ada 5 kebutuhan dasar itu. 1, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima ya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi murid kita itu kalau melanggar keyakinan kelas, itu ini dasarnya itu ini. 1, dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa begitu, atau mungkin mencari perhatian kita, ini butuh kasih sayang begitu, atau mungkin dia ingin bebas karena mungkin terkungkung di dalam kelas begitu, sehingga kami itu ketika melakukan pembelajaran itu tidak melulu di dalam kelas gitu. Kadang-kadang kita beri pengantar pembelajaran gitu, ayo silakan kamu cari tempat yang nyaman. Yang jelas indikator-indikator untuk melaksanakan pembelajarannya itu sudah kita tentukan. Nanti kalau ada yang melanggar keyakinan ya itu nanti kena restitusi nanti begitu. Jadi seperti itu Ustaz. Selanjutnya 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Ini kita ya, guru sebagai pendidik ada 5. Kita sebagai pendidik itu ada yang modelnya itu penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang merasa berteman begitu, pemantau dan manajer. Nah, ini contohnya seperti apa ini berikutnya Ustaz. Ini penghukum. Guru yang penghukum itu biasanya apa? Suaranya tinggi. Oh, kamu itu gimana kok belajar main aja gitu. Kan itu nada hati kita tinggi gitu. Sudah belum apa-apa murid kita sudah mengkeret begitu ya. Sudah saraf-sarafnya itu yang otaknya sudah mulai jatuh begitu. Karena ya bentakan-bentakan kita, ayo teriakin gitu. Muridnya kayak kayak ya itu diteriakin begitu ya, kayak kita teriak maling begitu. Padahal kalau pendidikan yang berpihak kepada murid tidak seperti demikian bisa jadi. Misalnya bagi murid yang terlambat pasti terlambat selalu oh ini masih contoh kalimatnya yang guru penghukum ini. Terlambat lagi terus saja terlambat gitu. Jadi ekspresi kita itu melakukan penekanan begitu kepada. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini gurunya ini memelas begitu. Contoh kalimatnya begini. Ini Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak ya gitu, atau dengan ustadz tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, jadi akhirnya dengan intonasi kita, dengan gaya kita melas begitu, akhirnya muridnya itu aduh iya bu maaf, atau pak maaf, atau ustadzah mohon maaf. Jadi akhirnya merasa bersalah. Itu pun juga ya level kedua begitu ya, ketimbang level tadi yang bentak-bentak begitu ya. Yang ketiga teman. Jadi muridnya itu dianggap teman begitu. Nah, gayanya bagaimana ini? Ini sangat akrab sekali, ramah sekali, suka bercanda gitu ya dengan muridnya. Ya memang sekali waktu kita perlu ini begitu nggih. Tetapi di sisi yang lain apabila terlalu sering maka akan menghilangkan prestis kita sebagai pendidik begitu. Sekali lagi Ustazah mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mengajari loh ya. Hanya sharing karena ada tugas begitu Ustazah. Saya yakin keseluruhannya ini Ustazah sudah memahaminya. Misalnya contohnya yang menjadikan muridnya temannya loh. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi gimana ya? Itu tidak menyadarkan murid akan kesalahannya, juga tidak menyadarkan murid untuk berbuat lebih baik begitu kalau seperti itu gitu. Akhirnya ya datar-datar saja begitu grafiknya tuh. Ndak Kalau yang tadi tinggi terus begitu ya. Yang di mana? Yang penghukum itu ya, penghukum itu. Kemudian yang selanjutnya ini pemantau. Nah, ini nada suara datar, bahasa tubuh juga formal. Contohnya apa? Guru, ini gurunya. Adi, tahukah kamu? Ini mohon maaf, saya geser sebentar, ada yang hilang. Nah, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Guru lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal.
Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Nah ini pertanyaan. Kalau murid kita, yaitu tidak jauh berbeda dengan hukuman tadi Ustadz Danggi. Kemudian yang terakhir, guru yang apa namanya sebagai manajer. Namanya manajer, ya tentunya Ustadz juga saya yakin sudah dapat memahami ya. Manajer ini manajer, tapi manajer yang bijaksana ya. Karena juga ada manajer yang otoriter ya, ada begitu. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke muridnya dengan penuh keikhlasan begitu nggih. Ini contoh kalimatnya seperti ini, dapat Ustadz baca nanti. Nah, kalau menurut analisa saya dan teman-teman yang sedang mengikuti proses pembelajaran atau pendidikan di CGP ini, level yang paling ideal begitu bagi kita selaku pendidik itu di posisi kontrol manager begitu ya. Walaupun sekali waktu ya mungkin kita memposisikan pemantau atau teman begitu. Kalau bisa dihindari kalau bisa kita hindari sebagai posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah muridnya. Karena secara tidak langsung itu juga akan berdampak begitu kepada kepada murid-murid kita. Ini Ustadz Asari ini alhamdulillah. Gimana Ustadz Asari? Sudah diseminasinya habis ini ya. Mumpung ini ada kesempatan. Alhamdulillah nih ya Ustadz. Alhamdulillah saya sudah kemarin Ustadz. Ini Kiai Hasanuddin hadir, alhamdulillah ini Ustadz Zainal Ketua MGMP hadir, Ustadz Hanif dan ini Ustadz lah, Ustadz Lutfia hadir. Semuanya selamat bergabung Ustadz. Monggo Ustadz ya. Selanjutnya ini Ustadz segitiga restitusi yang terakhir ya. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan-tahapan dalam rangka menegakkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang tadi sudah kita bentuk bersama dengan murid-murid, dan sekali lagi bahwa keyakinan kelas itu bukan kita yang buat gitu Ustadz, bukan kita. Tetapi yang kita itu hanya sebagai fasilitatornya saja. Selamat bergabung Ustazah Elom, selamat bergabung. Nah, yang pertama apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Ini sebenarnya ada contoh-contoh kalimatnya Ustazah gitu. Untuk menstabilkan identitas itu seperti apa misalnya? Jadi kalau saya pahami kalimat-kalimat contoh dalam rangka menstabilkan identitas itu gini. Misalnya kita ada murid kita melakukan pelanggaran, misalnya melanggar keyakinan kelas. Entah itu pada saat kita menjelaskan dia umek sendiri misalnya, atau malah berkelahi begitu ya. Atau mungkin dia tiba-tiba lari keluar mainan HP begitu. Kalau dengan tata tertib kan kita panggil, kita marahi gitu kan ya. Kamu ini gimana? Ngomong saya belajar, kamu kok main sendiri begitu kan? Itu yang penghukum, tipe penghukum. Tetapi kalau yang tipenya berdasarkan konsekuensi, maka dipanggil anak itu, apa konsekuensinya kalau tidak ikut belajar? Nah, ditanya konsekuensinya. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, itu kita dekati anak ini, kemudian kita ambil hatinya begitu Ustazah. Kita ambil hatinya dengan cara apa mengambil hatinya? Aduh, maaf. Apanya mana? Mohon maaf Ustaz. Aduh. Mohon maaf Ustazah, saya terpental ke datanya habis kayaknya. Sandingannya kurang paling. Mohon maaf. Kurang sandingan. Mohon maaf. Sandingannya kurang paling. Iya. Aduh, terpental ini. Sekali lagi saya ulangi ya, yang menstabilkan identitas itu kalau dilihat dari contoh-contoh kalimatnya itu lebih ke bagaimana kalimat kita itu membangkitkan kesadaran murid gitu ya. Contohnya, ketika ada murid yang misalnya berbuat salah begitu ya. Kita juga bapak atau ustadz atau ustazah atau ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan begitu ya. Wajar sesuatu itu kamu lakukan. Tapi
kita bangkitkan begitu ya. Dengan kita mengambil hatinya, kemudian kita tambahkan dengan kalimat yang sekiranya membangkitkan kesadaran dia bahwa sesuatu yang dilakukan salahnya itu bisa diperbaiki dengan sesuatu yang baik begitu. Kalau mungkin bahasa guru pendidikan agama itu apa ya? Ikutilah keburukan dengan kebaikan gitu ya. Aduh, ngeblank ini. Wa atbi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan sesuatu yang baik begitu, sehingga keburukan tadi itu bisa tertutupi begitu ya, bisa terampuni. Atau mungkin dengan kata lain, kamu berhak kok melakukan itu begitu ya. Nah, tapi kita tidak berhenti di situ begitu ya. Ya sama dengan kita menjerumuskan kalau begitu. Jadi kalimat-kalimat yang muncul dari kita, yang pertama itu kita dalam rangka mengambil hati anak itu, anak yang melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas begitu. Kemudian kita tambahkan dengan kalimat yang sekiranya dia sadar bahwa belajar itu penting untuk dirinya begitu. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini saya belum dapat menyimpulkan begitu ya, tapi kalimat contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu ya. Jadi kita tuh berpihak betul begitu ya, berpihak lahir batin begitu kepada murid gitu. Karena pesannya Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan yang kita laksanakan adalah harus pendidikan yang berpihak kepada murid. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid. Itu salah satunya. Jadi ada dua, ada nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak. Ya salah satunya itu mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian ada pembelajaran yang berorientasi atau berpihak kepada murid. Nah, yang ketiga, segitiga restitusi itu apa? Menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kembali ke keyakinan. Keyakinannya seperti apa? Keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama itu seperti apa? Jadi terus terang saja, memang istilah tata tertib atau kesepakatan kelas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istilah keyakinan kelas tadi. Cuma hal yang sedikit membedakan itu mungkin pada istilah hukuman gitu, Ustaz. Di modul kami, modul 1.4 yang kami pelajari ini nggak ada istilah hukuman gitu. Karena hukuman, penghargaan itu sangat berdampak sekali bagi psikologis murid-murid kita. Ustaz-ustazah, ini ada sebuah tayangan gitu. Totalnya ini hanya berapa menit gitu. Mungkin ustaz-ustazah masih berkenan menyaksikan tayangan ini, atau saya akhiri, bisa jenengan saksikan, nanti saya kirim videonya. Kalau berkenan menyaksikan, saya tutup slide-nya ini, saya share yang ini, yang tayangan. Tayangannya mana ini? Mohon maaf. Nah, ini tayangan. Gimana? What dan Ustaz-ustazah? Muncul ya? 3 menit ini. Kelompok, kemudian nama. Berarti namanya bisa berapa, Mbak? Ada 5. Yang 2, terus sampai 5. Terus baru judulnya. Judulnya tentang apa? Misalnya tentang Al-Alim tadi ya, atau Al-Bashir, atau tutup Mas, tutup. Loh, kamu kok main game?
bukannya berdiskusi kelompok. Bosan? Kenapa kok bosan? Hah? Kira-kira apa penyebabnya? Gak cocok dengan kelompoknya atau gimana? Gak cocok dengan kelompoknya. Tapi tahu apa yang harus didiskusikan, tahu apa tentang apa? Oke, bosan. Oke, ya saya kadang-kadang juga merasa bosan begitu ya. Tapi kebosanan itu bisa kita hindari dengan cara mengondisikan diri kita, karena situasinya sekarang sedang belajar gitu. Memang kalau belajar apalagi setiap hari seperti ini ya jenuh, ya bosan, ya ngantuk gitu. Kira-kira Raka bisa melanjutkan diskusi dengan teman kelompoknya? Bisa ya. Ayo kalau gitu kita kembali ke kelas ya. Anak-anak sekalian, kalian tadi sedang berdiskusi kelompok tentang apa? Nah, ya. Sudah punya tema masing-masing? Kalian tadi menyaksikan kenapa Raka keluar kelas. Kalian tadi menyaksikan apa tidak? Raka keluar kelas. Menyaksikan ya. Raka. Menurut Raka, ketika Raka keluar kelas pada saat pembelajaran itu menyalahi keyakinan kelasnya Raka apa enggak? Nomor berapa? Nomor 5. Apa itu bunyinya? Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tadi Raka termasuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran apa enggak? Kenapa? Ya karena keluar itu ya, karena merasa jenuh. Terus habis itu setelah di luar ngapain Raka? Main HP. Di keyakinan kelas ada nggak main HP? Boleh apa tidak? Apa katanya di keyakinan kelas? Oke, mainan HP tidak diperkenankan dulu pada saat pembelajaran begitu ya. Oke, dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Raka tadi, keluar dari kelompok kemudian main HP, itu Raka merasa benar apa kurang benar? Kurang benar ya. Kira-kira Raka bisa memperbaiki, bisa bergabung dengan kelompoknya untuk berdiskusi, bisa ya, melanjutkan belajar ya. Jenuh bosannya sudah hilang karena tadi sudah keluar itu ya. Oke. Agar saya belajar dengan fokus dan tenang. Alhamdulillah Ustadz-Ustadzah, terima kasih atas berkenan hadir menyaksikan ini tayangan. Selebihnya monggo Ustadz-Ustadzah dapat memberikan refleksi terkait dengan materi yang barusan saya share. Sekali lagi, tayangan video yang saya buat itu belum 100%, belum 100% sesuai dengan yang saya omongkan tadi begitu. Karena terus terang saja antara pemahaman secara teoritis dengan praktek itu saya membutuhkan proses untuk belajar, membutuhkan proses dan untuk membutuhkan istiqomah, kontinuitas untuk mempraktekannya begitu saja. Jadi seperti itu. Terima kasih, mohon maaf, mohon berkenan untuk tadi Ustadz Zainal sudah memberikan informasi-informasi, Ustadz Hanif memberikan motivasi. Yang sekarang ini kebetulan ada pembina MGMP, mohon berkenan Pak Kiai Hasanuddin untuk memberikan motivasi sekaligus refleksi mungkin supaya kami ini di bawah arahan bimbingan panjenengan dapat lebih semangat lagi begitu, terutama teman-teman GPI yang lain supaya juga semangat mengikuti CGP gitu. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ustadz Ohan selaku pemateri sebagai calon CGP dari SMP Negeri 1
Sukodono. Juga yang saya hormati teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom kaitannya dengan CGP-nya Ustadz Pohan. Memang untuk semua guru, terutama lebih khusus kepada guru PAI, agar nantinya Ustazah ini untuk mengikuti calon CGP angkatan berikutnya, menyusul seperti Ustadz Pohan. Dan juga tadi Ustazah Uswatun Hasanah juga melaksanakan diseminasi dengan tema tadi budaya positif. Tadi setelah khabil Quran juga dilaksanakan, dan sekarang menyusul Ustadz Pohan. Dan sekali lagi nanti untuk semua ustaz-ustazah sebagai guru PAI untuk ikut semua mendaftar untuk angkatan-angkatan berikutnya, karena nanti kalau jenengan sudah masuk ke CGP maupun BP, ini akan menambah nilai raport sekolah panjenengan sendiri-sendiri. Kemudian bagi yang belum masuk, ya tetap selalu aktif untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh teman-teman yang sudah masuk di CGP, dengan cara nanti sertifikatnya yang mengikuti Zoom ataupun langsung daring maupun luring dari kegiatan diseminasi itu, nanti sertifikatnya diupload di akun masing-masing, dan nanti akan menambah nilai raport sekolah jenengan masing-masing. Kalau nanti jenengan tidak aktif, maka nilai raportnya nanti menjadi merah. Dan tidak hanya mengikuti diseminasi itu saja, juga aktif keaktifan panjenengan untuk membuka di kegiatan PMM platform Merdeka Belajar Mandiri di akunnya itu. Kemudian bisa juga panjenengan buka pelatihan mandiri, kemudian sertifikatnya nanti hasil dari pelatihan itu nanti jenengan resume atau membuat kesimpulan-kesimpulan, kemudian bisa ditulis tangan, bisa juga diketik dengan rapi, kemudian diupload di Merdeka Belajar itu. Kemudian nanti panjenengan akan mendapat sertifikat, dan sertifikatnya itu juga diupload nanti di Merdeka Belajar itu. Semakin banyak Bapak Ibu guru, ustaz-ustazah itu mengikuti kegiatan itu, maka semakin tinggi pula nilai raport sekolah panjenengan. Karena kalau saya lihat di SMP saya sendiri, di SMP Negeri 1 Randuagung itu raportnya masih banyak yang merah, Ustaz. Jadi perlu banyak perbaikan-perbaikan, karena untuk di SMP saya hanya baru satu ya yang sudah masuk JGP, yaitu Pak Suli. Kalau di kota itu ada berapa Ustaz? Itu ada jenengan, ada Ustazah Uswatun Hasanah nggih. Mungkin yang lain siapa Ustaz? Budwi. Nggih. Ustaz Asari, SMP Randuagung 2. Ustaz Asari. Ustaz Asari. Ustaz Asari SMP Randuagung 2 niki hadir Ustaz Pak. Ustaz. Nggih. Kalau di SMP 1 Sukodono ada 3. SMP 1 Lumajang saya kurang paham ada berapa ya. Ada PP kalau SMP 1 Lumajang itu. Di SMP-nya Ustadz Hanif juga ada guru IPS. Nggih. Tidak pada nggih. Jadi sekali lagi nanti ustaz-ustazah ini harus aktif untuk mengikuti pendaftaran sekolah penggerak maupun PP. Jadi nanti akan menambah nilai raport sekolah panjenengan, khususnya guru agama, karena kami sebagai bina guru agama selalu saya motivasi untuk mengikuti kegiatan JGP maupun BP kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Kalau sudah Ustadz Pohan itu bukan EKM, tetapi beliau di PSP-nya, nah, mohon nanti pada Ustadz Pohan ini nanti diimbaskan, terus menerus, tidak hanya diseminasi ini. Maka nanti Ustadz Pohan nanti kami minta untuk menurunkan kepada teman-teman ilmunya
kepada teman-teman yang masih belum masuk ke CGP maupun PP. Mungkin itu Ustadz yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Yai Hasanuddin atas motivasinya. Mudah-mudahan harapan pembina MGMP ini diserap langsung oleh ketua MGMP, karena ketua MGMP-nya pun juga usianya masih muda sekali. Mantap. Harus nanti tahun depan ya. Yang Ustaz Hanif. Mantap. Ustaz Hanif. Ustaz Hanif, Ustazah Lutfia, Ustazah Kundari, ini Ustazah Asari sudah berlangsung, Ustazah Usmiati, Ustaz Rusam Effendi, banyak kok ustazah yang belum diangkat PNS, sudah juga banyak kok. Malah semangat saya lihat tuh. Ustazah Asari itu luar biasa itu, Ustaz. Terus terang aja. Saya banyak belajar dari beliau ini. Saya belajar dari Ustaz Ohan. Mantap. Wah. Nggih. Mungkin itu Ustadzah, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali mungkin ada yang sharing di sekolahnya bagaimana, monggo sebelum kita akhiri. Ustadz Asari gimana? Sudah? Alhamdulillah hari Sabtu kemarin Ustaz. Langsung luring dengan teman-teman satu sekolah saya. Datang Sabtu. Luring. Saya rencananya besok, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu. Soalnya sibuk semua, karnaval. Mungkin kalau tidak ada masukan lagi dari teman-teman atau refleksi, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tidak ada suguhan apa-apa nih Ustadzah. Mudah-mudahan pas ketemu nanti ke rumah, monggo ada teh, ada kopi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Ustazah, matur nuwun. Nggih. Pamit. Keluar Ustaz. Nggih, Ustaz, matur nuwun. Pamit Ustaz. Matur nuwun. Matur nuwun. Pamit Ustaz. Nggih, matur nuwun. Nggih, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Ini Ibu Ika, mohon maaf sudah dari tadi, monggo barangkali masih berkenan berkomunikasi.